Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-27 dan masih kita bicarakan komitmen orang-orang buangan yang mau mentaati Taurat Tuhan. Ya, ini ada di pasal 10, kita kemarin sudah bahas pasal 9 di mana mereka mengadakan puasa, pengakuan dosa, dan juga mengikat perjanjian. Maksudnya mengikat perjanjian bukan membuat perjanjian yang baru, tapi mereka membuat suatu perjanjian bahwa mereka mau mentaati perjanjian Musa. Kira-kira begitu ya, berkomitmen lah ya. Ini tapi resmi juga ya, artinya pakai ada dibubuhi materai ya, para pemimpinnya, orang-orang Lewi dan para imam. Jadi ini serius lah, artinya tidak sekedar hanya berkomitmen begitu aja ya, tapi sampai ditulis di dalam suatu piagam, katakanlah ya, piagam perjanjian. Nah, apa saja secara khusus yang mereka mau taati, ini ada di pasal 10. Nah, ini yang kita menjadi tema kita. Ya, kita bilanglah komitmen orang buangan atau komitmen umat Tuhan ya, yang baru pulang dari Babel, khususnya setelah rombongan Nehemia membangun tembok, mereka berkomitmen itu. Ini konteksnya tugas Nehemia yang kedua, di mana Nehemia diberi beban oleh Tuhan untuk mengumpulkan semuanya, para imam, orang Lewi, semuanya itu, dan didata, dicatat silsilahnya supaya dia kudus, benar-benar memang ini orang Israel murni, nggak bercampur-campur. Kemudian mereka juga diajari Taurat Tuhan, baik oleh Ezra, itu nanti udah kita bahas ya. Nah, ini sekarang komitmen mereka lah ya di zaman Nehemia ini. Yang pertama, kita melihat ini ada daftarnya para imam itu yang berkomitmen dan bahkan yang membubuhi materai. Ya. Nehemia juga termasuk. Nah, kita lihat yang pertama, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut perjanjian Musa. Ya, nomor 1 ini yang isinya secara khusus dikatakan di sini ayat 30 pasal 10, kami tidak akan memberi anak perempuan kami kepada penduduk negeri, atau sebaliknya mengambil anak perempuan mereka untuk anak laki-lakinya. Artinya mereka akan menjaga kekudusan benih ya, yang berasal dari Abraham, yang asli ya, keturunan Yakub, Israel, itu yang mereka jaga. Karena memang hukum Taurat bilang ya, engkau tidak boleh kawin campur, supaya jangan nanti mereka, bangsa-bangsa lain itu, mengajak engkau beribadah kepada ilah-ilah mereka. Yang kedua, mereka bilang hari Sabat ini yang mereka mau kuduskan. Katanya bila mana penduduk negeri membawa barang-barang berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya. Jadi hari Sabat pintu gerbang tutup, tidak boleh ada jual beli ya di situ. Jadi dikuduskan hari Sabat itu, karena memang ada perintah ya, kuduskan hari Sabat. Kemudian mereka bilang kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih suatu hutang. Ini memang ada peraturan tanah itu diambil hasilnya 6 tahun, tahun ke-7 harus dibebaskan, dibiarkan biar anak yatim, orang miskin boleh ambil itu ya. Dan jadi tanah itu bahkan nanti kalau 7 kali 7 47, hari ke-50 itu Yobel, itu harus betul-betul dibebaskan. Ada utang-utang atau ada orang yang menjual tanah karena miskin, yang dijual itu sebenarnya bukan tanah tapi hasil tanahnya itu. Jadi mereka taatin itu hukum Yobel lah, atau hukum tanah yang tahun ke-7 itu ya, karena mereka dibuang 70 tahun, dihitung juga itu karena mereka melalaikan tahun ke-7, tanah-tanah itu yang harusnya dilepaskan, dibiarkan begitu. Kemudian ayat 32, kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di bait suci. Ini ya untuk membeli roti sajian, korban bakaran, dan untuk hari-hari Sabat sebagainya. Mereka mau bayar itu untuk bait suci supaya
di bait suci tetap ibadah menurut aturan Taurat dijalankan, ya. Kemudian yang selanjutnya bahkan ini mereka dengan membuang undi, kami atau para imam kami juga kaum Lewi menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Karena kayu itu nanti di mesbah bait suci itu harus hidup terus, ya. Jadi harus ada kayunya, apinya, ya, harus ada biaya lah untuk itu kan. Mereka mau ini supaya katanya di atas mesbah Tuhan selalu ada api menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat, ya. Kemudian ayat yang ke-35. Setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama, ini buah sulung, ya. Buah sulung dari apa? Dari tanah, hasil tani. Buah sulung dari segala pohon, termasuk anak-anak sulung, ya, anak sulung ternak. Semua sesuai aturan, ya, akan ditaati, ya. Bukan saja itu, tapi juga persepuluhan, ya. Orang Lewi itu akan datang tuh. Jadi ditemani oleh imam, dikatakan di sini orang-orang Lewi akan ambil dari hasil pertanian, ya. Perpuluhan tuh tidak pernah uang, tapi hasil tani, ya. Ambil sepersepuluh dari setiap ladang-ladang pertanian itu. Orang Israel, orang Lewi ambil, ditemani seorang imam, ya. Dan semua dibawa ke sini kata rumah perbendaharaan. Nah, itulah dia malaikat 310 yang sering-sering dikutip sama orang-orang yang ngajarin perpuluhan ini. Terus saya bilang ngawurnya minta ampun. Itu di rumah perbendaharaan ada bilik-bilik khusus itu untuk naruh buah sulung, untuk naruh perpuluhan. Supaya para imam, para Lewi, orang Lewi, ya, para penyanyi, budak di bait suci, ya, penjaga pintu, semuanya dapat makanan dari situ. Ini kata makanya rumah perbendaharaan supaya ada makanan. Nah, ini makanya di Malaikat 3:10 itu kan itu dia maksudnya perbendaharaan, bilik-bilik di bait suci dibikin untuk menaruh hasil-hasil tani yang diambil dipungut oleh orang Lewi sepersepuluhnya, ya. Dari ini dikatakan sini persembahan, ada juga persembahan khusus ditaruh juga dari gandum, anggur, minyak, ya. Intinya di ayat yang terakhir itu 39, kami tidak akan membiarkan rumah Yahweh, rumah Tuhan, atau bait suci lah. Mereka tidak akan mengabaikan itu. Jadi supaya para imam, orang-orang Lewi nanti dibantu oleh para budak di bait suci, para penyanyinya juga, kalau mereka menaruh korban itu nyanyinya harus terus, ada penunggu pintu gerbangnya juga, semuanya dikasih makan, dikasih, sehingga mereka nggak perlu ini. Ada nanti kasus, ya, di Nehemia pasal yang ini, pasal 12 apa ya, atau 13, ya. Ini mereka karena lalai diberikan, ya akhirnya orang Lewi itu lari ke ladangnya masing-masing, ya, ditinggalin rumah Tuhan. Dalam konteks itu rumah Tuhan itu yaitu ibadah menurut aturan hukum Taurat, ya. Oke lah, jadi intinya komitmen daripada orang buangan ini, mereka akan mentaati, bersumpah kutub malah kata mentaati hukum Tuhan yang perjanjian Musa itu. Secara khusus mereka bilang tidak akan kami membiarkan bait suci. Dalam arti mereka support supaya ada makanan di perbendaharaan itu bagi para imam, orang Lewi, para penyanyi, budak di bait suci, dan para penunggu pintu gerbang. Ya, itu cerita, ya, dalam konteks Nehemia. Nah, seperti saudara tahu, kalau menafsirkan itu jangan main comot ayat aja gitu loh, main asal nggak lihat konteks. Itu konteks perjanjian khususnya ini, atau keimaman, ya. Ini kan keimaman Harun, ya kan? Hukumnya hukum Taurat, perjanjiannya perjanjian lama yang tertulis di Keluaran 19 itu, bahwa Israel itu Yahweh, ya, dengan Israel di perantara Musa, perjanjian isinya 3. Aku akan menjadi bangsa yang kudus, makanya orang Israel nggak boleh kawin campur. Engkau akan menjadi umat kesayangan, ya. Kemudian engkau juga akan menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, Israel itu akan menjadi seluruhnya. Itu kan kasus menjadi ternyata hanya suku Lewi itu kan karena kasus anak lembu emas, kita udah bahas itu, ya. Ini dia perjanjiannya. Sudah gitu kasih hukumnya, yaitu hukum Taurat. Tapi jangan salah, orang kudus di dalam konteks perjanjian lama yang dibilang kudus itu adalah orang-orang yang beriman, bukan yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, mari dulu kita lihat dulu ini, karena
Tapi bukan berarti hukum Tauratnya salah, enggak, sama sekali enggak salah. Tapi orang Farisi itu salah, dia sikapnya. Mereka berpikir mereka membangun kebenaran sendiri dengan mentaati hukum. Persepuluhan silasi adas manis itu sayur-sayuran itu mereka taatin, tapi yang terabaikanlah yang utama, yaitu kasih dan belas kasihan dan juga iman sebenarnya di situ. Ya. Karena orang dibenarkan oleh iman ya dari zaman Habel itu, kalau sudah lihat, makanya ini dulu kita baca dulu satu ayat dulu, ini penting ini. Tapi terjemahannya tidak tepat ya. Oikonomia itu 1 Timotius 1 ayat 4. Di situ ada satu istilah Yunani yang sangat penting ini ya. Coba dulu ya, mudah-mudahan ini apa? Yang LI, yang ILT kali ya. Ayat 4. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim. Nah, ini ada tepat juga ini. Penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Maksudnya Paulus menasihati Timotius, engkau jangan jadi jangan menaruh perhatian pada mitos-mitos, silsilah-silsilah, semuanya keributan. Yang utama itu adalah mengerti penata layanan. Istilah penata layanan itu berasal dari istilah Yunani oikonomia, dari 2 kata, oikos dengan nomos. Oikos itu rumah, nomos itu hukum. Jadi kalau digabung pengertiannya hukum kerumah tanggaan, karena setiap rumah tangga punya hukumnya, punya aturan mainnya. Nah ini penata layanan Elohim, artinya hukum kerumah tanggaan Elohim. Itu adanya dalam iman, artinya dalam setiap babakan zaman Elohim itu mengatur. Tiap zaman beda hukumnya, tapi intinya tetap Elohim mencari orang-orang yang beriman. Hanya dengan imannya dia mengekspresikan diri mentaati hukum sesuai yang berlaku pada zaman itu. Nah, nanti saya lihat ya, ini pembagiannya begini, yang sederhana aja. Saya membaginya sederhana aja. Pertama, zaman Adam. Karena saya membagikan berdasarkan kepalanya itu. Adam, ya. Itu semua Habel atau apa, semua hukumnya beda. Mereka beribadah di zaman itu pakai persembahan begitu, tapi nggak jelas kan aturannya, nggak seperti hukum Taurat. Tapi pokoknya mereka harus beribadah seperti itu. Ayub juga begitu kok, ya. Mempersembahkan korban. Tapi harus ada iman. Nah, kenapa Kain mempersembahkan korban nggak berkenan? Sementara dia benar aturannya pada hukum itu memang begitu. Habel juga begitu. Kain itu ditolak bukan karena dia mempersembahkan hasil tani, karena memang dia petani. Habel diterima bukan karena dia mempersembahkan kambing domba, karena dia peternak, bukan. Tapi karena kitab Ibrani bilang Habel itu mempersembahkannya dengan iman. Dan juga perbuatannya nggak kayak Kain, jahat jadinya. Ya, sudah dia seorang yang beribadah, melakukan aturan hukum, cuma pertama nggak ada beriman, kedua perbuatannya jahat, ya udah jelas ditolak lah persembahannya, ya. Karena dalam berpendapat Kain ditolak persembahannya karena tidak simbol daripada Kristus yang di kayu salib gitu, kayak di Habel itu, bukan itu, ya. Yang membuat Kain ditolak itu karena dia tidak beriman, dan yang kedua dia berbuat jahat, dia bunuh adiknya itu, ya. Nah itu ya. Jadi zaman Adam iman ya. Setelah itu zaman Nuh, itu Nuh juga memberikan persembahan, itu juga iman juga. Karena iman itu Nuh itu melakukan itu, ya. Dapat kasih karunia soalnya Nuh itu, sehingga dia bisa beriman. Kemudian habis zaman Nuh, habis Adam, Nuh, ini Abraham. Itu juga iman, malah dia bapak orang beriman, ya. Kemudian Musa, zaman Musa yang keempat, jadi 4 ini. Itu iman juga, tapi harus mengekspresikan imannya melalui ketaatan hukum Taurat, karena itu yang berlaku hukumnya, hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat itu baik sekali, indah luar biasa ya, waduh. Asal dijalankan dengan iman. Orang itu orang kudus. Orang kudus perjanjian lama itu orang beriman. Dia nggak dibenarkan karena Taurat, karena sudah jelas Paulus bilang tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Harus dengan iman, ya. Ada kasih karunia Tuhan, dia dipilih Tuhan, dia punya iman,
kemudian dia mengekspresikan imannya. Karena kalau iman tanpa perbuatan itu juga nggak benar. Sudah Yakobus bilang itu iman yang mati. Jadi iman itu harus menghasilkan tindakan. Karena iman itu sebenarnya energi Elohim yang diberikan kepada manusia, kepada Tuhan yang Tuhan suka, yang bukan Tuhan suka, ya Tuhan pilihlah. Dan energi itu akan membuat orang itu bertindak. Karena energi itu kan kalau secara definisi saintifik itu kan kemampuan untuk melakukan usaha. Itu energi. Jadi kalau orang dikasih energi Elohim, dia akan bertindak sesuai dengan imannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku di situ. Nah, jadi mereka ini karena imannya mereka berkomitmen, bersumpah kutuk untuk mentaati hukum Taurat. Bukan nanti mereka dibenarkan karena mentaati hukum Taurat, tapi karena iman mereka sebelumnya sudah berpuasa, sudah makan dosa, sudah mengikat perjanjian. Ini orang-orang beriman ini, ya. Dan mereka juga sudah keluar dari Babel, dari tempat nyaman mereka di sana. Mereka melakukan perjalanan yang sangat berbahaya pada zamannya itu. 4 bulan itu si Ezra juga grupnya itu datang, kurang lebih ya. Dengan kemungkinan bahaya, diancam penyamun, cuaca, apa sebagainya. Binatang buas juga itu. Jadi memang kan nggak selalu lewat jalan, kayak nggak lewat jalan tol. Masih ada berbahaya itu kan. Mereka sudah lakukan tindakan-tindakan iman. Dan juga di dalam mereka kenapa mau pulang kan digerakkan hatinya oleh Elohim. Jadi mereka ini orang-orang yang sudah ada iman. Dan yang iman itu diekspresikanlah melalui perjanjian bahwa mereka mentaati hukum Taurat. Jadi ingat ya, sesuai dengan ini. Dan itu juga di zaman ini sekarang. Nah, sekarang saya mau masuk zaman ini. Hukumnya di zaman ini apa? Nah, inilah dalam kekristenan kekacauan itu terjadi. Kenapa saya bilang terjadi kekacauan? Karena hukumnya nggak jelas. Keimamannya nggak jelas. Apakah aturan Harun atau aturan Melkisedek? Kalau sudah hukumnya nggak jelas, karena di situ dimasukinlah hukum perpuluhan. Katanya masih berlaku hukum perpuluhan. Gimana sih? Itu hukum perpuluhan konteksnya kan perjanjian lama dan keimamannya keimaman aturan Harun. Kita gereja itu adalah aturan Melkisedek. Nih saya buktiin dulu sebentar ya, dengan cepat ya. Saya buktikan dulu bahwa keimaman kita bukan keimaman Harun. Karena kalau keimaman Harun itu mesti orang Israel. Ya, ini kita nih orang Batak, orang Jawa, orang apa semuanya. Mau bilang lagi kami suku Lewi katanya. Para full timer di dunia kekristenan itu ngaku-ngaku suku Lewi. Karena otaknya mau cari perpuluhannya itu. Jadi dia bilang lah kami suku Lewi. Padahal surat Petrus sudah bilang kamu semua adalah imamat yang rajani, imam-imam semua, raja-raja semua. Tapi imamnya aturan Melkisedek. Karena nggak mungkin kita menjadi imam menurut aturan Harun. Yesus saja bukan, dia imam besar. Tapi nggak boleh menurut aturan Harun karena dia bukan suku Lewi. Yesus itu suku Yehuda. Jadi dia nggak mungkin lagi. Ini jangan main-main dengan aturan. Ini makanya dalam dunia kekristenan itu aturan ngawur, Babel itu dibilang tuh campur aduk. Aturannya hukum Taurat enggak, hukum hayat juga enggak, yang hukum Melkisedek itu. Mari saya bicara dulu. Kita gereja yang adalah umat pilihan Tuhan yang secara khusus, karena di dalam Kristen banyak yang dipanggil. Yang dipanggil itu amburadul. Para pemimpin agamanya ini amburadul, ngajarin perpuluhan lah, buat sulung lah, janji iman lah, atau apalah, ibadah mesti di gedung ini, gedung itu. Kutip-kutip sana lagi, Ibrani 10:25, padahal itu episinagoge, itu bukan pertemuan ibadah yang kumpul-kumpul di gedung, bukan, itu kumpul-kumpul dalam alam roh itu artinya. Epi itu ada di atas, sinagoge kumpul. Jadi kumpul di alam roh. Karena ibadah kita, ibadah dalam roh dan kebenaran. Saya lihat dulu ya, keimamannya dulu lah ya. Karena kalau keimamannya berubah, itu Paulus bilang, maka hukum juga mesti berubah. Makanya ini dalam kekristenan nggak belajar ini tentang para pemimpinnya nih, nggak belajar tentang keimaman, nggak belajar tentang aturan-aturan main di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi dia aduk-aduk itu, ya. Coba kita lihat sini. Ini hukum nggak main-main ya. Karena di Matius 7 ayat 21-23 itu ada orang-orang yang ditolak karena padahal dia bilang, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan demi namamu? Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu.
Karena kamu tidak mengikuti aturan main. Anomia itu artinya, nomos itu kan aturan, a itu artinya tidak. Anomia, mereka tuh tidak ikut aturan. Hukumnya nggak jelas. Kamu ini melayani hukumnya apa? Kamu beriman, betul lah imanmu. Karena kalau iman yang betul pasti akan diekspresikan kepada hukum yang benar, yang berlaku pada zaman itu. Tapi mereka tidak ada ancur-ancuran, campuran hukumnya. Ya. Nah itu akhirnya ditolak di hari penghakiman. Ini saya membayangkan orang-orang dalam kekristenan yang hebat-hebat nih. Pasti pembicara-pembicara KKR barangkali itu. Sebab dia melakukan banyak mujizat. Ya, kan, kalau orang KKR dalam kekristenan kan KKR kesembuhan, KKR mujizat kan begitu kan. Ini pasti yang ditolak di hadapan pengadilan Kristusnya orang-orang Kristen yang top, pendeta-pendeta besar katakanlah dalam bidang kekristenan. Ditolak. Kenapa? Nggak tahu aturan. Ya. Karunia bisa saja berjalan, tapi kalau nggak jalanin aturan, kena itu. Sama Musa juga. Karunia dalam arti dia diberikan untuk memukul batu keluar air. Mujizat dahsyat itu loh. Mukul batu untuk keluar air. Tapi Musa waktu itu hatinya nggak benar. Dia pahit hatinya, kalau Alkitab bilang dia pahit hatinya dan dia memukul batu itu dengan cara yang salah. Nggak ikutin aturan, nggak menguduskan nama Tuhan. Akhirnya dia ditolak. Mujizatnya terjadi nggak? Terjadi. Pukul batu keluar air, tapi Musa ditolak. Kayak ini Matius 22-23 ini. Banyak dalam Kristen jangan kaget lah nanti di hari penghakiman. Ditolak karena tidak tahu aturan. Nggak anomia. Istilah Yunani itu. Tidak lawlessness kalau bahasa Inggris itu. Ketiadaan hukum, ketiadaan aturan. Ya. Sekarang kita lihat dulu aturannya. Keimaman kita itu aturan apa? Keimaman gereja itu aturan apa? Itu yang harus kita pahami. Sekarang kita lihat Yesus aja. Ya. Yesus aja nggak ke aturan, nggak menurut aturan Harun karena dia bukan suku Lewi. Kok ini ada orang dalam kekristenan ini dia lebih hebat dari Yesus soalnya ini. Para pemimpin agama dalam kekristenan yang jago-jago bilang kami ini suku Lewi. Itu dia lebih hebat dari Yesus karena Yesus sendiri udah nggak boleh. Yesus dia nggak boleh dia menjadi imam besar karena udah ada aturannya kalau Harun itu harus keturunan Harun. Coba dulu kita lihat Kejadian 14 ini saya pakai ILT ya karena di sini ada jelas dia bisa nama Tuhannya jelas dan siapanya jelas. Perhatikan. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon atau the Most High God atau Elohim yang Maha Tinggi. Ya. Dia memberkati Abraham ya. Kemudian dalam kitab Ibrani ditafsirkanlah pemahaman ini karena kalau kita baca cuma di sini aja nanti dibilang itu tuh ada perpuluhan tuh. Nah, makanya baca dulu kitab Ibrani yang seluruh kitab Ibrani pasal 1 sampai pasal 10 menjelaskan Yesus dibandingkan dengan Harun, dibandingkan dengan Musa, perjanjian lama perjanjian baru dibanding. Pokoknya ini intinya ini lebih baik. Better itu kata kunci Ibrani pasal 1 sampai 10. Baru pasal 11-nya iman. Karena bagaimanapun harus dengan iman. Itu kan autonomo itu Elohim yang ada dalam iman ya. Baru pasal 12-13 itu prakteknya. Terus kita lihat Ibrani ya. Kitab Ibrani ini harus dibaca. Dalam kekristenan ini banyak nih pemimpin agama ini nggak ngerti nih. Kalau dia ngerti, dia pasti dia gak akan bilang Yesus suku Lewi. Pasti itu. Kalau dia ngerti ya. Ini masalahnya nggak tahu dia ngerti tapi karena cinta uang dia terus bilang saya suku Lewi, nggak tahu dia gimana. Tuhanlah yang tahu hatinya itu ya. Tapi itu blunder itu kalau udah bilang sampai dia bilang kami suku Lewi itu blunder banget. Pokoknya kalau nyebut-nyebut suku Lewi itu jangan deh, itu udah ngawur itu. Coba dulu perhatikan ya. Yesus itu dikatakan di sini engkau menjadi imam menurut disumpah itu, bahkan dia menjadi imam dengan sumpah ya. Ya ayat berapa ini banyak ini sebenarnya. Ayat yang keduanya aja, pasal 2 aja dah. Ya bukan pasal 2 ini ya. Dikatakan mana dia? Yang dikatakan engkau imam besar menurut aturan Melkisedek ya. Ya enggak saya tandain ya. Pokoknya sudah baca lah. Yesus itu adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Sebenarnya berulang-ulang disebut itu ya. Kemudian kalau begitu apa hukumnya? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Kalau imam menurut aturan Harun udah jelas kan hukumnya, hukum Taurat.
Tapi kalau imam menurut aturan Melkisedek, hukumnya apa? Supaya kita ngerti nih. Kalau nggak ngerti itunya, kacau lah sudah hukumnya. Karena orang yang ditolak di hadapan pengadilan Kristus adalah orang yang nggak tahu hukum. Lawlessness, ketiadaan hukum, berantakan hukumnya. Kalau masih penasaran ya, engkau menjadi imam menurut aturan, engkau menjadi imam menurut aturan Melkisedek, di mana dia ini? Aku telah bersumpah dan bukan itu ya. Imam besar menurut aturan Melkisedek. Aduh. Ya nanti dicari aja lah ya. Imam besar, Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Oke lah, ini kita baca aja dulu lah hukumnya apa ya. Pasal 7 lah, Ibrani pasal 7 itu. Ayat 15 ini, saya pakai ILT ya. Dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek muncul seorang imam. Artinya imam menurut kesamaan Melkisedek. Artinya imam menurut aturan Melkisedek. Itu yang dimaksud Yesus itu. Ayat yang ke-15, pasal 7. Yang ke-16, yang telah datang tidak menurut Taurat, perintah yang bersifat kedagingan. Tidak dengan hukum Taurat. Yesus itu datang tidak dengan hukum Taurat. Bukan dia melanggar hukum Taurat, dia menggenapi hukum Taurat. Jadi dengan hukum apa? Melainkan menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Ini dia hukumnya. Hukum keimamatan Melkisedek adalah hukum hayat. Istilah Yunani di sini zoe, hidup itu. Hidup yang tak berkesudahan itu zoe. Makanya Yesus itu datang, aku datang, dengan bukan dia memberi hukum Taurat, bukan. Aku datang dari 10 supaya mereka mempunyai hayat, hidup atau zoe. Dan mempunyainya, zoe-nya bertumbuh dalam kelimpahan. Yesus datang, dia mau memberikan hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat dan memberikan hukum yang baru yang namanya hukum hayat. Inilah dia yang harusnya berlaku dalam gereja. Kita semuanya imam-imam. Imam besarnya Yesus. Aturannya Melkisedek. Hukumnya hukum hayat. Atau hukum roh, kalau sudah mau roh memberi hayat. Sebenarnya sama aja, life giving spirit. Udah jelas ini? Kalau ini nggak jelas ya berarti kitab Ibrani nggak dibaca. Para pemimpin dalam Kristen rata-rata gak ngerti nih kitab Ibrani. Saya mesti terus terang gak peduli mau PhD, mau doktor teologi, mau apa. Kalau selama dia mesti ngomong saya atau ngajarin perpuluhan, apalagi ngajarin buah sulung, mau doktor dari mana pun berarti dia gak ngerti. Gak ngerti kitab Ibrani. Ibrani jelas kok. Yesus imam besar, aturannya Melkisedek, bahwa kita semua imam-imam kok. Kalau Yesus yang imam besar menurut aturan Melkisedek, masa kita imam menurut aturan Harun? Gimana sih, ya? Kalau Yesus datang itu dia membawa apa? Hukum apa yang Yesus datang itu? Dia hukum hayat. Yohanes 10:10 dan juga ini nih. Saya ulangi lagi deh ya. Dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek muncul seorang imam lain. Siapa ini imam lain ini? Menurut aturan Melkisedek, yaitu Yesus. Ayat 16. Yang telah datang tidak menurut Taurat. Yesus memang datang, dia bukan memberi hukum Taurat, dia memberi hukum hayat. Makanya ayat sebelumnya kuasa, melainkan menurut kuasa hidup atau zoe yang tidak berkesudahan. Yang tak berkesudahan itu istilahnya akatalutos, artinya indestructible, dia tidak mungkin binasa. Itulah dia hukum hayat. Kalau gitu ibadahnya apa? Ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Karena hukumnya hukum hayat, mengikuti Kristus yang adalah hayat kita, itu yang kita ikutin pimpinannya. Ibadah orang Kristen yang menurut keimaman Melkisedek kayak gimana? Yang menjalani aturan hukum hayat yang tiap hari kita ibadah. Ibadahnya nggak lagi kayak Yesus bilang ke para penguasa Samaria, nggak lagi di gedung ini, ikut liturgi ini, liturgi itu. Kalau dalam kekristenan tuh begitu, harus bayar perpuluhan begini. Karena mereka nggak ngerti hukumnya. Udah nggak ngerti, ngotot lagi, ya ngajarin hukum perpuluhan lah, ngajar macam-macam. Hukum ibadah mesti begini katanya. Jangan tinggalkan ibadah, pertemuan ibadah. Itu Ibrani 10:25 tuh lihat dong konteksnya itu juga istilah Yunani juga di situ episinagoge kok. Bukan gedung di gedung ini.
Malah dibilang inilah rumah Tuhan lagi. Udah kacau deh. Saya mesti bilang, umat pilihan Tuhan tidak mungkin ikutin itu. Nggak mungkin. Umat pilihan Tuhan itu diberikan pengurapan. 1 Yohanes itu. Suatu pengurapan yang membuat dia ngerti. Rasul Yohanes bilang, engkau nggak perlu diajar sama orang lain. Engkau punya dalam dirimu itu hukum hayat. Atau olesan Roh Kudus, pengurapan. Itu yang akan ngajarin engkau. Saya juga diajarin kok. Kalau hanya baca buku-buku ini, aduh, jadi nanti ngikutin dunia kekristenan dong. Kalau kita, saya bukan berarti nggak baca buku itu. Untuk karismatik aja saya baca 400 buku itu. Saya kasih ke teman saya di Siantar. Karena dia mau buka perpustakaan 400 buku tipe karismatik aja. Tapi memang begitu, kacau, Babel. Memang dunia kekristenan itu Babel, kacau balau. Kenapa kacau balau? Perjanjiannya nggak jelas. Perjanjian baru itu batinia ya. Kedua, keimamannya juga campur aduk. Harun kagak, aturan Melkisedek enggak. Hukumnya lebih lagi hancur aduk. Lebih campur aduk. Hukum Taurat juga enggak. Kalau hukum Taurat, ya aturin, ikutin dong. Jangan cuma enaknya doang, hukum perpuluhan. Ikutin hukum rajam juga tuh. Kalau punya anak bandel, lempar dengan batu. Ya. Atau ikut potong-potong domba itu. Ikutin dong. Jangan cuma yang enaknya kalau udah duit aja, udah. Ya. Para pemimpin agama dan kekristenan kalau udah duit tuh masuk hukum perpuluhan. Tapi kalau hukum rajam, hukum potong-potong domba, enggak, itu udah digenapi sama Yesus. Enaknya aja mau ngomong, seenak-enaknya aja ngomong ya. Sebagian digenapi, sebagian lagi enggak. Kalau perpuluhan enggak. Nanti ya urusannya dengan Tuhan itu. Tapi saya bicara ini untuk umat pilihan Tuhan. Karena dalam kekristenan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih ini udah ngerti nih. Saya nggak ngajarin umat pilihan Tuhan, dah. Saya hanya meneguhkan aja apa yang umat pilihan Tuhan punya dalam hatinya. Dalam batinnya mereka udah ngerti. Domba-domba Yesus tuh umat pilihan Tuhan. Dia udah dengar tuh kalau dia suara serigala ini. Biarpun dia mulut manis, apa semuanya, dia tahu suara serigala ini. Serigala berbulu domba ini. Ya, dia tahu suara gembala itu. Jadi kalau saya bicara hanya peneguhan aja. Dalam batinnya dia, oh ya, saya adalah umat pilihan Tuhan, saya imam menurut aturan Melkisedek, saya akan mentaati hukum ya, hukum keimaman Melkisedek itu adalah hukum hayat. Ya, Imam besar Yesus itu datang untuk memberikan hayat. Aku datang supaya mereka memberikan hayat. Nggak ada hubungannya dengan ini ya, dengan materi ya. Kalau orang karismatik umumnya ya suka bilang tuh Yohanes 10 itu, Yesus datang untuk memberikan hayat, memberikan hidup. Dia nggak ngerti doa itu, istilah Yunani. Dia langsung dibilang hidup berkelimpahan tuh, hari makmur, sehat, kaya. Wah, emang dasar otak duit. Itu susahnya. Udahlah ya, kesimpulannya jadi mereka mentaati hukum Taurat, mengekspresikan imannya melalui hukum Taurat. Kita sebagai imam Melkisedek mengekspresikan iman kita dengan hukum hayat, mentaati hukum hayat ya. Haleluya. Amin.